Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong ekonomi kreatif di bidang otomotif untuk terus berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan demi kebangkitan ekonomi nasional. Melalui pameran Aftermarket Australia, Kemenparekraf mendukung produk otomotif lokal agar dapat mendunia. Dalam kunjungan kerjanya ke Australia, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pameran Australian Auto Aftermarket Expo 2022 di Melbourne Convention and Exhibition Centre. Kehadiran Menparekraf merupakan bentuk dukungan dari pemerintah kepada pengusaha ekonomi kreatif Indonesia di Australia agar mereka dapat menyebarkan usahanya. Yang menarik sebetulnya adalah Australia ini pasar yang besar dan merupakan tetangga dari Indonesia. Ekonomi salah satu bagian dari ekonomi G20. Ini kita harus lebih tingkatkan kerjasama ekonominya. Sandiaga berharap produk Indonesia dapat membuka peluang pasar yang baru serta meningkatkan peluang investasi yang akan membangkitkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari dunia olahraga pemirsa, dua wakil Indonesia gagal meraih gelar juara Korea Open 2022. Di partai final, ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto tumbang di tangan wakil tuan rumah Kang Min Hyuk Seo Seung Jae lewat 3 game. Sementara tunggal putra Jonathan Christie ditaklukkan wakil Cina Weng Hongyang juga lewat 3 game. Game pertama sengit di awal. Setelah Kang Seo sempat unggul, Fajar Rian sukses samakan kedudukan. Kedudukan berbalik untuk Fajar Rian dan sedikit demi sedikit meraup poin. Namun wakil Korsel mampu meraup poin tambahan hingga mengakhiri laga game ketiga lewat. Sebelumnya, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie juga harus mengakui lawannya wakil Cina Weng Hongyang usai tumbang di final Korea Open 2022. Dalam laga di Palma Stadium di game pertama, Weng Hongyang sempat mendominasi permainan. Namun pada akhirnya Jojo bisa membalik keadaan dan menutup game pertama lewat kemenangan 12-21. Game kedua berjalan alot, baik Jojo dan Weng Hongyang saling kejar-kejaran meraup angka. Namun Jojo tak kuasa meredam permainan agresif Weng Hongyang lewat layan 3 poin beruntun. Weng Hongyang akhirnya kuasai game kedua lewat kemenangan 21-19. Di awal game ketiga, Jojo sempat unggul di awal sebelum kemudian disamakan Weng Hongyang. Setelahnya, wakil Cina memegang kendali permainan dengan beberapa kali meraup poin beruntun. Jojo berusaha mengejar, namun Weng Hongyang mampu menjaga keunggulannya hingga akhir dan menutup game penentu lewat kemenangan 21-15. Dua kekalahan ini membuat Indonesia gagal membawa pulang 1 gelar juara pun dari Korea Open 2022 dan harus puas jadi runner-up. Sementara Timnas Futsal Indonesia gagal menjuarai Piala AFF Futsal 2022 setelah ditumbangkan Thailand. Sempat menang 2-0, Timnas kalah lewat adu penalti. Timnas Futsal Indonesia gagal juara Piala AFF Futsal 2022 setelah kalah dari Thailand dengan cara dramatis. Timnas sempat unggul 2-0, namun Thailand balikan keadaan jelang akhir laga untuk diteruskan hingga ke babak adu penalti. Bermain di Indoor Stadium Hua Mark, Bangkok, Indonesia mendapat tekanan luar biasa dari Thailand. Meski demikian, Indonesia mampu menahan tekanan dan bahkan unggul di menit ke-8 setelah Evan Somlena cetak gol.
Usai cetak gol, pemain Thailand makin agresif melancarkan serangan, namun hingga akhir babak pertama, skor 1-0 bertahan. Di babak kedua, tepatnya menit keempat, Indonesia tambah gol lewat sontekan Ardiansah Runtuboy, meneruskan umpan Sauki Saud. Thailand kembali tampil menekan untuk mencetak gol, namun mereka gagal memanfaatkan peluang. Menit 39, Thailand akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Krit Kalansalak. Dan jelang berakhirnya laga babak kedua, Osaman Musa mencetak gol penyama kedudukan bagi Thailand. Laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu dan tak ada gol yang tercipta hingga berlanjut ke adu penalti. Babak perpanjangan waktu berjalan sengit dengan kedua tim jual beli serangan. Meski demikian, kedua tim tak ada yang mampu ciptakan gol sehingga dilanjutkan ke adu penalti. Di babak adu penalti, 5 pemain Thailand sukses eksekusi penalti dengan sempurna. Namun tidak untuk Indonesia, setelah Firman Adriansah gagal melakukannya dan timnas kalah. Penendang terakhir Thailand, Prapat Kewilai, pastikan kemenangan timnya dan membawa Thailand juara Piala AFF Futsal 2022. Tim Indonesia All-Star U20 gelar latihan di lapangan latih Jakarta International Stadium. Mereka bersiap untuk hadapi tim muda Barcelona dan Atletico Madrid dalam turnamen International Youth Championship. Sebanyak 23 pemain Indonesia All-Star Under-20 menjalani latihan di lapangan latih Jakarta International Stadium pada Sabtu kemarin. Latihan sendiri digelar untuk menghadapi International Youth Championship 2021 atau IYC yang ditunda tahun lalu. Ini merupakan latihan hari kedua setelah tim asuhan Ilham Romadona kembali berkumpul. Di IYC, Indonesia All-Star Under-20 akan hadapi tim besar seperti Barcelona Under-18 dan Atletico Madrid Under-20. Ini ajang internasional, kita tahu lawan-lawannya juga Barcelona, Atletico juga cukup baik dan ini pelajaran nantinya buat kami. Mudah-mudahan insya Allah kami bisa mengimbangi bahkan bisa memenangkan pertandingan sih. Dalam latihan kali ini turut diikuti pemain jebolan Garuda Select Brilian Aldama. Sejauh ini persiapan udah saya lihat anak-anak udah secara fisik, secara taktik kita udah siap, apalagi dari pihak pelatih udah kasih yang terbaik. Setiap latihan kita juga udah ngasih 100%, meskipun kita kondisi sekarang sebagian pemain ada yang puasa, tapi kita tetap ngasih yang terbaik buat pertandingan nanti. Tim Indonesia All-Star Under-20 sebenarnya sudah terbentuk Desember tahun lalu. Namun saat itu IYC ditunda karena pandemi COVID-19. Kini IYC 2021 akan kembali digelar pada 13, 15, 17, dan 19 April 2022 di Jakarta International Stadium. Dalam IYC 2021 ini, Real Madrid Under-18 batal berpartisipasi dan digantikan Bali United Under-20. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Irfandi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Dari mancanegara, pemirsa, pasukan Israel kembali menggelar operasi pencarian warga Palestina. Operasi pasukan Israel ini mendapat kecaman karena dilakukan di bulan suci Ramadan. Pasukan Israel melakukan serangan di tepi barat menyusul serentetan serangan Palestina baru-baru ini di Israel. Militer Israel mengatakan hari Minggu. Perkembangan itu terjadi ketika ketegangan antara Israel dan Palestina meningkat selama bulan suci Ramadan, yang tahun ini bertepatan dengan hari libur besar Yahudi dan Kristen. Sekitar 100 warga Palestina berbaris menuju sebuah kuil di tepi barat yang dihormati oleh orang-orang Yahudi Sabtu malam, membuat kerusuhan dan membakarnya sebelum mereka dibubarkan oleh pasukan keamanan Palestina. Gambar di media sosial menunjukkan bagian makam di dalam kuil hancur dan hangus. Makam Yosef di kota Nablus tepi barat adalah situs doa yang dianggap penting.
Tentara mengawal jamaah Yahudi ke situs tersebut beberapa kali dalam setahun berkoordinasi dengan pasukan keamanan Palestina. Vandalisme terjadi ketika pasukan Israel terus beroperasi di Jenin dan daerah sekitarnya, rumah bagi dua penyerang yang melakukan serangan mematikan terhadap warga Israel dalam beberapa pekan terakhir. Sebuah serangan di kampung halaman salah satu penyerang pada hari Sabtu memicu baku tembak di tepi barat yang menewaskan sedikitnya 1 gerilyawan Palestina. Juru bicara militer mengatakan pasukan di tepi barat melakukan penangkapan, mengumpulkan intelijen dan mempersiapkan rumah para penyerang untuk dihancurkan. Ketika pasukan beroperasi di desa Yabat, rumah bagi salah satu penyerang, Jenin dianggap sebagai kubu militan Palestina. Pasukan Israel sering mendapat kecaman ketika beroperasi di daerah tersebut. 4 serangan dalam beberapa pekan terakhir menewaskan lebih dari 12 orang. Rusia merilis rekaman aksi tempur awak penerbangannya. Selain itu juga dirilis rekaman aksi serangan rudal oleh drone militernya. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi tempur awak penerbangan tentara Rusia yang menghancurkan kendaraan tempur lapis baja Ukraina dan unit pertahanan udara. Dirilis juga rekaman serangan rudal oleh pesawat tak berawak yang menghantam pengangkut personel lapis baja Ukraina. Pengangkut personel lapis baja Ukraina terletak di kawasan industri yang dibangun dengan padat yang ditemukan oleh pesawat tak berawak dan dihancurkan oleh serangan. Associated Press tidak dapat secara independen memverifikasi tanggal, lokasi, atau kondisi di mana rekaman itu diambil. Sementara Iran pamerkan pencapaian teknologi nuklirnya. Pameran bersamaan dengan Hari Nasional Teknologi Nuklir negara itu. Iran memamerkan pencapaian teknologi nuklirnya pada hari Minggu ketika pembicaraan yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan yang membatasi program atomnya tetap terhenti. Pameran dimulai sehari setelah Hari Nasional Teknologi Nuklir negara itu. Barang-barang yang dipamerkan sebagian besar adalah produk dengan kegunaan medis yang menurut Iran telah dikembangkan dengan teknologi nuklir. ما تا 1420 دارای 10,000 مگاوات برق هسته‌ای جدید هستیم و باید سبد انرژی کشور انشالله در بخش برق هسته‌ای جایگاه قابل قبولی رو به خودش بگیره. Iran menyatakan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai seperti produksi listrik dan radioisotop. Dalam pameran itu ada spanduk dengan gambar ilmuwan nuklir yang terbunuh bahwa Iran menyalahkan Israel atas pembunuhan itu. Pembicaraan di Wina yang berusaha memulihkan kesepakatan nuklir 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi telah terhenti sejak Februari. Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Saya Fazila Karunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.